Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Dialog Suma TV. Kali ini kita akan berbincang santai dengan seorang akademisi muda dari Universitas Sang Bumi Ruwajurai, Bandar Lampung, Bung Sabta Riyadi. Ya, apa kabar Bung Sabta? Alhamdulillah, baik Pak Ahmad Lestari, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, Bung Sabta ini sampai saat ini dinilai akademisi yang sangat aktif di Universitas Sang Bumi Ruwajurai, baik di akademik maupun di non akademik. Nah, beberapa waktu lalu Bung Sabta ini juga aktif melakukan perjalanan yang cukup spektakuler, melakukan perjalanan dari Lampung ke Aceh. Tapi nanti kita akan kita tanya-tanya pengalamannya. Ini Bung Sabta sudah berapa lama bergabung di Sabura ini? Ya, Alhamdulillah Pak Ahmad Lestari, sebelumnya saya bergabung di Universitas Sang Bumi Ruwajurai itu sebenarnya secara resmi pada 13 Februari 2018 Pak. Cuma waktu itu karena saya masih harus menyelesaikan pendidikan saya di Institut Pertanian Bogor, sehingga saya baru resmi bisa mulai bertatap muka dengan mahasiswa saya itu pada tahun 2019, tepatnya bulan Agustus. Maksudnya, Iya. sekarang sudah magister kan? Iya, sudah menyelesaikan magister. Saya dengar juga mau ke S3, Iya, program doktor. iya, insya Allah sudah jalan program doktornya Pak Ahmad Lestari. Sudah semester 5, sedang berjalan, tetapi alhamdulillah ada kesempatan untuk dapat beasiswa untuk doktoral kedua saya. Di mana tuh? Yang sedang berjalan doktor saya di UIN Pak. Di UIN ya? UIN untuk prodi doktoral manajemen pendidikan. Ya. Dan rencana ambil nanti Agustus, jika semuanya lancar sesuai rencana, ambil lagi manajemen sumber daya alam dan lingkungan di IPB kembali. Ya. Ya. Ini menjadi aset ya. Kalau bisa berhasil, kita dapat dokter baru lagi di Amin. Universitas Amin. Sabura ya. Berapa lama lagi tuh kira-kira? Kalau yang UIN Pak, saya berharap semoga bulan Januari atau Februari 2023. Ya, jika sesuai target. Target ya. Mudah-mudahan sukses lah ya. Amin. Oke, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa beberapa waktu lalu kita di kampus ya dikejutkan dengan bahwa Bung Sabta melakukan perjalanan sendirian dari Lampung ke Banda Aceh. Itu motivasinya apa itu? Ya, sebenarnya lebih motivasi, lebih memang pertama salah satu hobi saya traveling. Traveling ya? Traveling adalah salah satu hobi saya. Namun memang kemarin saya ada keinginan pribadi untuk menjalankan suatu, saya sebut ekspedisi of Swarda Dwipa. Nah, Swarda Dwipa itu sendiri nama lain dari pulau kita Pak, Pulau Sumatera. Kan Swarda Dwipa itu pulau emas. Nah, sebelum Ibnu Battuta hanya salah sebut Kerajaan Samudra Pasai menjadi Samudra, jadi akhirnya jadi Sumatera. Dulu kita dengan Swarda Dwipa, Pulau Emas gitu. Nah, akhirnya saya punya niat dari hati terdalam bagaimana saya harus menaklukkan. Kan kebetulan titik nol Sumatera di selatan itu di Lampung Pak, di Bakau kan, di Tugu Siger. Sedangkan titik nol Indonesia itu ada di Sabang, di Aceh, di Pulau W. Nah, saya ada niat sendiri bagaimana saya bisa mengelilingi seluruh kepulauan Sumatera ini di 8 provinsi, di semua titik-titiknya, dari titik nol selatan di Bakau sampai ke titik nol Indonesia di Sabang. Misi yang kita bawa di dalam perjalanan itu? Nah, misi yang pertama adalah saya ingin memberi semangat kepada mahasiswa saya terutama, bahwa mereka pun sambil saya berjalan kan saya sedang menceritakan lokasi-lokasi yang saya tuju, seperti itu sejarahnya, geografinya, dan lain-lainnya. Dan paling penting waktu itu saya juga punya misi untuk mempromosikan Muhammad Lestari. Bagaimanapun saya sangat cinta dengan kampus saya saat ini, Universitas Sang Bumi Ruwajurai, sehingga saya harus membawa pataka saya untuk difoto lah, ada foto di setiap titik-titik atau markah gitu di setiap provinsi. Yang titik-titik terkenal saya harus berfoto dan membuat video di lokasi-lokasi tersebut. Utamanya adalah mengenalkan kepada masyarakat gitu, bahwa di Sabura sekarang ada kok dosen-dosen muda yang punya semangat tinggi. Ini ya, mahasiswa yang muda-muda boleh bergabung, nanti kita punya semangat yang sama untuk memajukan kampus kita. Mungkin itu Pak semangatnya, mungkin sedikit berlebihan, tapi saya pikir oke lah untuk anak muda, terkadang agak-agak out the box gitu. Bendera Sabura yang dibawa? Bendera Sabura saya bawa di semua titik. Rute yang kita lalui dari mana saja tuh? Rute sampai ke Aceh? Aceh, ya. Jadinya saya karena tadi targetnya harus mengelilingi seluruh pulau Sumatera Pak ya, Sumatera yang pulaunya. Memang saya lepaskan 2 kepulauan, yaitu Kepulauan Riau sama Bangka Belitung, karena tidak ada di pulau utama. Ini saya untuk mendapatkan itu saya rutenya 2 Pak. Jadinya dari berangkat itu dari lintas barat.
Lintas barat ini saya bisa menjangkau Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bagian barat. Nah, jadinya semua ketemu di barat, lalu saya pindah ke lintas timur. Lintas timur ini agar saya bisa mencapai Aceh, Sumatera Utara bagian timur, lalu Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan karena mereka ada di pantai timur seperti itu. Jadinya rutenya itu dimulai dari Bandar Lampung ke Kota Bengkulu, lalu ke Kota Padang, Bukit Tinggi, lalu ke Kota Padang Sidempuan, pindah ke pantai timur itu ke Kota Medan, lanjut ke Banda Aceh, kembali ke Medan lagi, lalu ke Riau, ke Pekanbaru dan Siak, Dumai, lalu melewati Jambi, Kota Palembang, dan kembali ke provinsi tercinta di Lampung. Ya, ini saya lihat ada video ini. Ini di mana nih? Nah, kalau dalam video saat ini saya sedang ada di Benteng Marlborough, Pak Ahmad Bastari. Di Benteng Marlborough ini adalah benteng peninggalan dari Inggris, Pak. Satu-satunya benteng peninggalan Inggris di Indonesia yang masih terawat hingga saat ini. Di Bengkulu ya? Di Bengkulu, di Kota Bengkulu. Dan ini benteng luar biasa, sangat indah. Seperti rekan-rekan bisa lihat, ini bentuknya seperti kura-kura ya kalau dilihat dari atas. Dan masih terawat hingga saat ini, Pak. Nginep di Bengkulu? Menginap 2 malam di Kota Bengkulu. Kemudian terus ini, nah ini video ini. Ini di mana nih? Nah, saat ini kita sedang ada di Lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi, rekan-rekan. Nah, mungkin sebagian besar Bukit Tinggi itu dikenal dengan ikonnya jam gadangnya. Tetapi bisa ada banyak di sana lokasi-lokasi eksotik dan bersejarah. Salah satunya nih Lubang Jepang, karena Lubang Jepang ini adalah benteng pertahanan bawah tanah terbesar Jepang di Asia Tenggara, Pak. 6.000 km panjangnya. Kita sampai ke sana ya. Sampai masuk kita ke bawahnya, Pak, melihat ada ini seperti ini, ada gambaran tentang penjara bawah tanah gitu, ruang mesiu, ada tempat Romusa disiksa, dan makam-makam Romusa ada di dalam situ semua. Kan berangkatnya sendirian ya. Betul, Pak. Jadi Sendirian. video sendirian ini. Nah, ini tantangannya, makanya mungkin rekan-rekan agak ini ya, fotonya, videonya pasti selfie semua ini, pakai tongsis semua gitu. Karena sendiri memang itu kesulitan tantangan, Pak. Kalau sendirian kita harus setting ala tripod, tongsis, lain sebagainya itu sendiri, benar-benar sendiri. Jadi memang butuh persiapan khusus. Oh, nah ini di Medan ini ya. Di Betul. mana nih? Nah, ini saya sekarang pasti kelihatan ya, sedang pakai baju ala-ala Sultan Melayu. Nah, saya sekarang sedang ada di Istana Maimun, Pak, di Medan. Ini salah satu Kesultanan Melayu yang masih bertahan hingga saat ini, Kesultanan Delhi, dan rekan-rekan bisa kunjungi juga. Istananya masih terawat dengan baik. Nanti kalau waktu sholat bisa ke depannya ada Masjid Raya Al-Ma'sun namanya di Kota Medan juga, luar biasa. Ini di zamannya paling mewah, Pak. Dibangun hampir dengan nilai 1 juta gulden. Kalau dirupiahkan hari ini mungkin lebih dari hampir 150 triliun nilainya hari ini. Iya. Kemudian dari Medan terus ke Banda Aceh. Iya. Oke. Berapa lama perjalanan dari Lampung sampai Banda Aceh terus kembali lagi itu? Nah, karena memang niat perjalanannya ini adalah perjalanan traveling, bukan seperti sopir ALS, Pak, yang langsung tembak 3 hari, tidak. Jadi saya setiap provinsi selalu bermalam rata-rata 2 hari. Gitu. Jadinya saat berangkat sampai ke Banda Aceh saya butuh waktu hampir 9 hari. 9 hari, dan begitu pun pulangnya saya butuh waktu 9 hari. Ya? Nah, sekitar total 19 hari saya dari berangkat sampai pulang. Jadi kalau pas melewati hutan itu gimana tuh? Nah, memang sudah disetting, Pak. Kita tetap lewat hutan sebenarnya, tetapi saya selalu menarget saya tidak boleh berkendara lebih dari 12 jam. Ini sampai satu kota, setelah 12 jam, rata-rata memang 12 jam paling lama, Pak. Seperti jarak paling jauh itu adalah Kota Bengkulu ke Kota Padang. Hampir 13 jam, paling jauh dari semua perjalanan saya, 13 jam. Nah, itu lewat banyak hutan gitu, rawan-rawan. Tapi tadi karena targetnya selalu siang, jadinya saya harus sampai kota berikutnya itu dalam posisi siang dan harus istirahat. Nah, gitu. Kemudian kendala yang paling besar dihadapi dalam perjalanan itu apa, Bang? Nah, kendala yang paling besar pertama waktu pas saya berangkat itu, Pak Bastari, posisinya itu bulan puasa ya, di ujung puasa ya, saya masih sempat 6 hari puasa. Jadinya memang bukan hausnya sebenarnya rekan-rekan, bukan hausnya, karena kita ada di mobil yang AC-nya selalu menyala sebenarnya, dan ditingkahi pemandangan indah seperti itu kan, nggak kerasa. Tapi masalah terbesarnya, tantangannya itu, Pak, bahwa sebenarnya saya ingin juga menikmati kuliner sebenarnya, karena di pinggir jalan ada kuliner unik mungkin di suatu daerah itu, jadi tidak bisa saya ceritakan seperti itu untuk masyarakat gitu, karena saya tidak bisa mencicipinya karena sedang puasa. Tantangannya kedua adalah memang karena kita bawa kendaraan dan sendirian, kendaraan minibus
Berapa cc itu kecil juga? Kecil Pak, saya hanya bawa Avanza. 2013 baik Pak, udah 9 tahun umur kendaraan saya, tapi memang luar biasa, sudah saya persiapkan dari awal. Saya ke bengkel resmi seperti itu sampai 3 kali sebelum berangkat. Selama 1 bulan itu saya pastikan mesinnya dalam keadaan baik, semuanya baik gitu. Walaupun tetap ada kendala di jalan, mungkin pernah ngantam lubang, bannya, iya Pak, jendol nggak sampai pecah untungnya. Jendol akhirnya di Auto 2000 sebut merek lagi. Ya, di bengkel resmi, salah satu bengkel resmi di Kota Bukit Tinggi saya harus ganti seperti itu. Kebetulan saya sebelumnya memang bekerja di salah satu dealer resmi seperti itu Pak. Jadinya ada banyak rekanan di Auto 2000 tadi. Di Auto 2000 ya. Biar didengar di endorse nanti. Amin. Ya, saya bekerja di Auto 2000 sehingga banyak rekanan di sepanjang jalan. Hampir setiap kota saya selalu cek and recheck lagi Pak. Cek semua spurring balance, mesin, oli segala macam, kita pastikan kondisi dalam keadaan baik. Karena bahaya sekali kalau rusak di tengah jalan Pak, karena sendirian tadi ya. Tapi ada pengalaman paling menarik Pak. Jadinya saya waktu itu harus tengah malam jalan. Jadinya saya dari Dumai ke Siak Sri Indrapura. Wah, itu disasarin Google Map Pak. Ternyata itu rekan-rekan jangan terlalu percaya dengan Google Map. Sekali-sekali tanya ke masyarakat sekitar. Kalau udah jalan makin sempit, makin sepi, lebih baik berhenti dan tanya. Sempat juga nyasar. Sempat nyasar Pak, dimasukin ke tengah hutan, benar-benar hutan. Jadi rutenya tambah jauh. Jauh sekali di tengah malam Pak, jam 11 malam. Jadinya itu agak spot jantung juga, tapi tadi jiwa adventure-nya tetap makin bergejolak nih. Ayo kita harus tembus nih hutan. Akhirnya alhamdulillah jam 1 malam kita lewat hutan. Dia memang memotong jalan Pak, betul dia memotong jalan, cuman melewati hutan dan jalannya jelek, jalan tanah. Nah, lain kali lebih baik rekan-rekan tanya ke warga kalau sudah mulai keadaan makin sepi, karena tidak mungkin jalan lintas Sumatera itu kunci ya. Jalan lintas Sumatera tidak mungkin jalannya jelek gitu. Walaupun ada lubang-lubang paling nggak pasti aspal. Jadi kalau sudah mulai batu lepas, onderlah, lalu ketemu jalan tanah berhenti, tanya penduduk. Jangan percaya dengan 100% dengan Google Map. Ada hitung-hitungannya nggak berapa kilometer yang ditempuh dari Lampung ke Banda Aceh? Ya, jadi saya setting ini Pak Ahmad Bastari, setting odometer saya dari 0 gitu kemarin, sehingga saya bisa mengecek. Saya menghitungnya PP-nya Pak, karena saya berangkat dari barat pulang ke timur. Saat pulang itu odometer saya di 7.300 km. 7.300. Itu rute termasuk rute yang terdekat itu ya? Terdekat Pak, dipilihkan oleh Google Maps selalu rute yang terdekat. Terdekat, ya. bisa lebih jauh lagi. Kalau rute yang umumnya. Ya. Dari daerah-daerah yang dilalui Bung Septa, daerah mana saja yang kira-kira punya nilai katakanlah yang berkesan lah? Berkesan. Kalau yang berkesan ini saat lewat lintas pantai barat Pak, pantai barat Sumatera. Karena mulai dari Lampung itu Krui Pak ya, dari pesisir barat itu terus sampai ke Padang itu sebelah kiri kita itu pantai. Samudra Hindia. Jadi ombak besar, pantai indah, pasir putih. Karena beda sekali dengan pantai timur Sumatera Pak. Pantai timur Sumatera itu laut juga sebenarnya, tapi lumpur ya, hutan bakau gitu. Ini nggak ada yang bisa kita lihat keindahannya. Itu kenapa orang Palembang itu liburannya ke Lampung atau ke Bengkulu mencari pantai yang bagus, karena mereka punya laut tapi tidak punya pantai. Nah, kalau kita lewat tadi susurin pantai barat, sepi Pak, sedikit, karena rata-rata masyarakat dari pantai timur lebih lebar, jalan lebih mulus dan ada tol gitu. Pantai barat kan tidak ada dan jalannya berliku, banyak hutan, masih banyak taman nasional. Jadi lewat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Tesonilo, Bukit 30 gitu. Banyak taman nasional, keluar taman nasional disambut dengan pantai yang indah, deburan ombak. Ini kadang-kadang pengen banyak berhenti sebenarnya banyak, tapi target tadi 12 jam harus sampai kota berikutnya kan. Jadinya ya 5-10 menit ambil video, ambil foto, lanjut lagi. Gitu. Pesan atau makna dari perjalanan selama lebih kurang 18-19 hari itu apa? Baik, nah terima kasih Pak Ahmad Bastari. Nah ini bagian paling penting untuk rekan-rekan, terutama mahasiswa saya yang melihat video ini, anak-anakku semua, bahwa Indonesia ini tercipta dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai budaya, berbagai tinggalan arkeologis dari masa lalu ribuan tahun yang lalu hingga hari ini. Nah, kita sebagai generasi muda Pak, wajib untuk bersyukur lahir Indonesia dan menikmati peninggalan-peninggalan tersebut. Bagaimana kita bersyukur bahwa kita memiliki Candi Muaro Jambi, candi Buddha terbesar sebarannya Pak.
hampir 300 hektar ada di Indonesia, menunjukkan bahwa budaya kita di masa lalu sudah sangat maju. Kita bisa mengunjungi seperti tadi Masjid Baitur Rahman dan Masjid Raya Al-Mahsun di Medan, masjid-masjid termegah di Sumatera. Artinya kita sudah bersyukur terhadap Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendirikan suatu tempat ibadah yang luar biasa indah dan megah. Kita juga wajib bersyukur dengan keindahan alam kita. Kita memiliki pantai barat Sumatera, pantai Panjang ada di Bengkulu, kita memiliki pantai di Krui, semuanya sangat indah. Kita juga memiliki taman nasional Pak yang sangat indah, harus kita jaga kelestariannya untuk anak cucu kita kembali. Nah itu anak-anakku, jadinya kalian harus berjalanlah sejauh mungkin untuk kalian bisa bersyukur, bisa menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita masyarakat Indonesia. Mungkin itu pesannya yang paling penting. Itu pesan khususnya yang bagi bisa kita ambil manfaatnya dari perjalanan itu ya. Betul Pak. Oke, saya agak berbelok sedikit nih. Ini kan sebagai profesional. Sebelumnya sebagai profesional. Di akademisi ini merupakan profesional ya. Bagaimana ceritanya bisa banting setir ke akademisi? Ceritanya gimana? Ya Pak. Nah sebenarnya kadang-kadang kita sudah punya panggilan jiwa, punya passion namanya Pak. Ya. Passion saya memang dari kecil karena keluarga saya banyak keluarga guru Pak. Ibu saya guru SD di daerah terpencil di pedalaman Masuji sana. Dia berjuang keras dulu untuk menjadi seorang pendidik di tempat yang sangat terpencil. Mungkin saya terinspirasi dari situ. Yeah. Saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri gitu. Dari saya kecil melihat ibu, walaupun ibu saya pengen saya jadi dokter sebenarnya. Ibu pengen saya saat dokter. Cuman saya sadar diri Pak. Saya melihat darah saja tremor, gemetar. Karena saya yakin bahwa saya tidak cocok untuk jadi seorang dokter. Dan kebetulan ibu meninggal saat usia muda, umur 40 tahun. Saya masih SMP waktu itu. Dan saya berjanji kepada ibu, saya akan jadi seorang guru. Mungkin saya gak bisa jadi dokter, tapi saya akan tetap buat D dan R di depan nama saya. Bukan dokter, tapi mungkin suatu saat jadi dokter seperti itu. Nah, dan saya berjanji untuk melanjutkan perjuangan beliau untuk menjadi seorang guru. Jadi memang, tapi karena memang keadaan ekonomi tidak begitu baik, Pak, sedangkan Bapak tahu untuk menjadi seorang guru yang lebih tinggi, dosen itu butuh gelar sarjana atau magister atau doktor, sehingga saya harus bekerja profesional, Pak. Sehingga saya memilih waktu itu apa nih profesi kira-kira yang menghasilkan lebih cepat untuk membiayai pendidikan saya. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bergabung di PT Astra International Toyota Sales Operation atau nama kerennya Auto 2000. Saya berjualan kendaraan di sana dari tahun 2009 hingga 2017. Lama juga ya? Iya, lumayan lama Pak untuk pengalaman. Ya 8 tahun kita diasah di situ. Diasah di situ dengan training-trainingnya, dengan tekanan untuk menjual barang. Tetapi targetnya luar biasa Pak, selalu angka dari bulan ke bulan itu hanya angka di angka unit-unit ya. Betul, di papan tulis itu tuh angka semua gitu ya. Alhamdulillah kita bisa melewatinya. Alhamdulillah sempat beberapa kali jadi salesman terbaik, mendapat banyak reward seperti itu, mendapatkan banyak training. Tapi tadi karena panggilan jiwanya, panggilan jiwa saya sebagai guru. 2017 saya izin kepada kepala cabang saya, mungkin waktunya sudah cukup saya untuk dididik dengan Astra. Betapa banyak ilmu yang saya dapat di sana, termasuk beberapa ijazah, 3 ijazah saya semua dari Astra seperti itu. Dan alhamdulillah juga sudah mungkin memiliki beberapa aset untuk membuat saya karena saya ada Pak, menjadi seorang dosen itu dibandingkan pendapatannya dengan saat di profesional itu jauh gitu. Makanya saya sudah menyiapkan passive income terlebih dahulu untuk bisa membiayai kehidupan kedepannya, dan saya bisa fokus sebagai seorang pengajar. Dan kebetulan waktu itu ada tawaran juga dari kampus tercinta saya, alma mater saya sendiri, Universitas Muhammadiyah untuk bergabung. Alhamdulillah saya terima waktu itu, dan saya memutuskan untuk berhenti dari dunia profesional untuk menjadi tetap profesional, tapi profesional sebagai akademisi. Saya izin dulu untuk melanjutkan pendidikan waktu itu, dan setelah pulang alhamdulillah hari ini saya siap sudah untuk berhadapan dengan mahasiswa. Walaupun awalnya tremor Pak, sama dengan dokter tadi tremor. Aduh di depan 40 mahasiswa gitu, apa bisa saya berbicara. Tapi alhamdulillah karena sedikit banyak dapat ilmu dari Astra untuk public speaking, menghadapi konsumen dan menghadapi mahasiswa, jadi lebih banyak cerita tentang pengalaman. Jadi kalau di kelas belajar atau mengajar tentang manajemen pemasaran, kita sudah tidak textbook lagi karena kita sudah praktik lebih dari 9 tahun. Yang lebih mudah untuk saya mentransfer ilmu, karena kadang-kadang antara buku dengan praktik itu agak berbeda. Banyak sekali manfaat atau inspirasi yang bisa kita ambil dari perjalanan dari profesional, katakanlah dari pekerja sales, penjualan, sampai bisa sukses misalnya di distributor kendaraan ya, bisa sukses kemudian bisa melompat ke menjadi akademisi,
kemudian melakukan perjalanan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak mahasiswa, anak-anak muda yang sekarang terus ingin berkiprah, ya, baik di dunia pendidikan maupun di setelah menempuh pendidikan. Bung Septa, sebelum kita akhiri mungkin ada sesuatu yang tantangan apa lagi yang akan Anda buat setelah Anda melakukan perjalanan ke Aceh? Setelah itu apa lagi ini ke depan? Yang masih penasaran nih. Ya, mungkin beberapa tantangan Pak ya, mungkin dalam bidang akademis. Tentu saja tantangan saya terbesar adalah bagaimana saya bisa menyelesaikan pendidikan saya secepat mungkin, baik yang doktor manajemen pendidikan maupun doktor manajemen ilmu lingkungan. Itu tantangan pertama saya harus selesaikan itu secepat mungkin. Lalu semoga saja saya mendapatkan beasiswa untuk doktoral kedua saya, sehingga saya punya tantangan berikutnya Pak. Karena negara mewajibkan saya harus membuat jurnal ilmiah internasional Scopus Q1 minimum 2, harus ikut konferensi internasional minimum 2 juga. Nah, itu tantangan baru untuk saya, dan saya harus bisa melaksanakan dan bisa menyelesaikan pendidikan itu dengan baik. Itu mungkin secara akademis. Tapi tadi karena hobi traveling tadi Pak, saya masih punya tantangan untuk berkunjung. Tadi ya Sumatera sudah selesai, ya. Kemudian Sulawesi saya sudah Pak, ada semua titik saya provinsi saya sudah, Nusa Tenggara, Bali sudah, Jawa sudah. Saya yang belum itu Kalimantan. Ya, jadi saya ada suatu saat rencana nanti, kemudian mungkin nanti sambil sekolah kan ada tugas belajar, sehingga saya bisa sejenak lepas dari tugas-tugas keseharian saya sebagai akademisi. Mungkin di sela-sela kuliah saya ada libur agak panjang, saya mau ekspedisi of Borneo, Kalimantan Pak. Termasuk sampai Kalimantan daerah utaranya Pak, Sabah, Sarawak dan Brunei. Rencananya saya akan juga sama, kalau bisa berkendara solo traveling untuk mengelilingi. Karena sulit Pak, yang punya passion yang sama seperti itu. Sulit ya. Jadi mungkin saya akan tetap berkendara sendiri dan lintas negara mungkin nanti. Ya, semoga bisa mengibarkan bendera samurai lagi Pak. Kalau bisa di Brunei, di Sarawak, di Sabah, di negara lain artinya itu akan lebih berarti untuk kita. Sekali lagi untuk membuat engagement Pak, paling penting bahwa samurai ini kampusnya anak muda juga, gitu. Bahwa jangan hanya berpikir profesi yang sudah tua saja, yang kelas karyawan saja, seperti tidak. Kita punya kelas pagi, yang anak-anak mudanya harus kuliah di sini. Banyak dosen muda yang bisa mendukung Anda, baik di bidang akademik dan juga non akademik. Iya, banyak UKM sudah kita dirikan Pak. Itu akan mensupport adik-adik semua untuk bisa. Tadi sekali lagi Pak, kemampuan akademis itu penting memang. IP itu penting, tetapi kemampuan interpersonal, kemampuan komunikasi, kemampuan disiplin, jujur, itu hanya bisa Anda dapatkan di luar kelas sebenarnya. Nah, itu paling penting. Nah, itu target kita berikutnya Pak, sama-sama untuk mengembangkan kampus alma mater tercinta ini. Baik, banyak sekali yang bisa kita ambil manfaat dari kisah yang disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan oleh sahabat kita Bung Septa Riyadi tadi, baik perjalanan pribadi maupun perjalanan karir beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, khususnya bagi anak-anak mahasiswa yang masih akan menempuh perjalanan hidup yang masih panjang. Tentu ini kita harus belajar baik di bidang akademik maupun di non akademik. Mudah-mudahan sukses Bung Septa dalam perjalanannya, ya, perjalanan karirnya maupun di perjalanan hidupnya. Amin. Baik, sahabat Smart TV, demikian bincang kita dengan akademisi dari Universitas Sang Bumi Ruwajurai, Bung Septa Riyadi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Smart TV, di dialog kita berikutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.